Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Sahabat, saat kita perhatikan dunia ini, maka kita lihat warnanya begitu indah dan pandangan kita pun akan begitu nyaman. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati dunia ini ad-dunya hulwun wa khatrun. Dunia itu manis dan hijau. Dan kita ketahui apa-apapun yang ada di dunia ini yang sifatnya hijau itu tak luput dari sesuatu, ada yang menanamnya. Di sisi lain ada juga yang melestarikannya. Maka dalam hal inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita agar kita rajin menanam. Dan ketahuilah apapun yang kita tanam itu akan menjadi amal jariah bagi kita setelah kita meninggal dunia kelak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqatan." Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau tanaman melainkan itu baginya menjadi sedekah. Wa ma surika minhu lahu sadaqahnya. Dan apa saja yang dicuri orang dari tanaman yang ditanamnya, maka itu baginya akan menjadi sedekah. Wa ma akalat at-tayru fa huwa lahu sadaqahnya. Dan apa saja yang dimakan burung dari yang ditanamnya, maka itu akan menjadi nilai sedekah baginya. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqatannya. Dan tidaklah seseorang mengurangi dari apa yang ditanamnya, melainkan itu akan menjadi nilai sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1552. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan." Tidaklah seorang muslim menanam pohon, au yazra'u zar'an, atau menanam sebuah tanaman, fa yakulu minhu tayrun, lalu pohon atau tanaman yang ditanamnya itu dimakan burung, au insanun, atau dimakan manusia, au bahimatatun, atau dimakan binatang ternak, illa kana lahu bihi shadaqahnya, melainkan apa saja dimakan oleh manusia ataupun burung bahkan binatang ternak itu baginya akan menjadi nilai sedekah. Riwayat Imam Bukhari nomor 2321. Dua hadis ini cukuplah bagi kita sebagai motivasi agar semangat kita untuk bercocok tanam. Jangan sampai kita enggan dan merasa malu dengan kita berprofesi sebagai petani atau yang sejenisnya. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan begitu pentingnya agar kita menanam tanaman. In qamatis saah, Rasulullah menegaskan, seandainya akan terjadi hari kiamat, wa fi yadi ahadikum, sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian fasilatun, ada bibit tanaman atau bibit kayu, fa in istata'a an la taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha, dan seandainya dia masih sempat untuk menanamnya sedangkan kala kiamat itu belum datang, maka hendaklah dia tanamkan dulu tanaman itu. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmadnya. Di hadis lain juga Rasulullah menegaskan, yang mana hal ini dikisahkan bahwasanya Umar bin Khattab bercerita, menjelaskan suatu ketika Umar bin Khattab menemui seorang kakek yang sudah tua, An Imar bin Khuzaimah. Kisah ini dikisahkan dari Imar bin Khuzaimah ibnu Thabit. Qala, beliau berkata, sami'tu Umar bin Khattab yaqulu li abinya. Saya mendengar Umar bin Khattab berkata kepada bapak saya, "Ma yamna'uka an taghrisu ardaka?" Wahai bapak, apa yang telah menghalangimu sehingga engkau tidak mau menanami kebunmu? Faqala lahu abinya. Maka waktu itu bapakku berkata kepada Umar bin Khattab, "Ana syekhun kabiru amutughadan." Wahai Umar bin Khattab, sesungguhnya saya adalah orang tua renta dan besok akan meninggal dunia. Faqala lahu Umarnya. Maka Umar berkata kepadanya,
a'zamu alaika litaghrisannahanya. Saya tekankan kepadamu wahai bapak, hendaklah engkau menanami kebunmu itunya. Falaqad ra'aitu Umar bin Khattab yaghrisuha biyadihi ma'a abinya. Maka Thabit mengatakan, saat itulah saya melihat Umar bin Khattab membantu bapak saya agar menanami kebun yang tidak ada tanamannya itunya. Dan kita ketahui apapun yang kita tanam, seandainya kita meninggal dunia, maka kita akan mendapat kebaikan dari apa yang kita tanam. Bahkan Rasulullah menegaskan, seandainya hari kiamat sudah datang dan di tanganmu ada tanaman, bibit tanaman, maka hendaklah engkau menanamnya seandainya itu masih sempat engkau tanam. Mudah-mudahan motivasi yang disampaikan oleh Nabi kita ini cukup menjadi motivasi bagi kita agar senantiasa kita semangat untuk bercocok tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.